Halo guys, kembali lagi bersama saya host tampan idaman. Apa? Host tampan idaman. di acara Holy Pep Talk. Nah, mantap nih. Kali ini berbeda dari tema-tema sebelumnya yang sudah kalian nonton, pastinya sudah kalian nonton, yaitu UBK. Kali ini kita bersama para pemimpin gereja. Wah, keren banget. Keren banget ya. Iya, Di sini ada Romo Raffi dan Romo Mansur. Lu nggak mau memperkenalkan kita dulu? Sabar, Oh iya, sorry. Buru-buru banget. Oh, iya. Nah, dipandu dengan host tampan idaman yang saya aja, yang itu tidak sepertinya. Tidak salah lagi. Yaitu saya Nusinsius Carlos, biasa dipanggil sayang sih. Aduh, masih nggak bener aja. Saya Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Selamat datang di Holy Pep Talk. Udah ada terusannya lagi gitu? Kalau misalnya gue terusan nanti malah panjang. Oh iya benar. Udah nggak apa-apa. Tetap jangan di skip lah pokoknya ya. Iya betul. Tetap nonton kita dari awal sampai akhir, oke. Nah, kita langsung kenalin aja nih dua narasumber kita, coba perkenalan dulu dari Romo dan Romo. Perkenalan dulu buat penonton kita nih. Oke, baik. Carlos, Brandon dan teman-teman semua tentu tidak asing lagi dengan saya. Saya Romo Raffi Uran, CSSR, yang diminta untuk mendampingi Romo Mansur. Kok Mansur ya namanya? Saya juga nggak tahu nih. Kita harus Mansur namanya. Iya makanya nih. Kayak asing gitu di telinga ya. Iya benar-benar. Nah, tapi nanti sebentar kita akan mengenal lebih jauh siapa itu Romo Mansur, mengapa sampai menjadi Romo dan mengapa nama Mansur itu yang dipilih. Nanti kita akan gali bersama dengan Romo di sini. Bakal dikulik sampai dalam. Kita kuliti. Ini Oke, hanya sebagai ini ya, pemanis kata-kata. Kita nggak bakal ngulitin beneran kok. Bahaya kalau nggak. Lama. Iya, kiasan betul. Ayo ini mau ini. Udah gua nih. Ya. Oke. Kita langsung aja kali ya. Kita kan baru jarang-jarang nih lihat muka baru kita kan di daerah gereja. Kalau misalnya ada yang ngikutin misa 2 minggu lalu ya? Ya. Betul ya? Iya. Nah, pasti ada yang ngelihat. Ini minggu lalu tanggal berapa? Ini ntar tayangnya 2 minggu lagi. Oh iya benar. Misal tanggal berapa ya? Minggu lalu itu Hari ini tanggal 12, ini tanggal 13. Oh, tanggal 12. 13. Ya pokoknya segitu lah guys. Gue nggak tahu tuh. Tapi pasti kalian kalau yang sering ngikutin misa pasti pernah ngeliat lah. Nah sebelum itu kita tanya-tanya langsung aja. Boleh? Mau perkenalkan dirinya? Perkenalan awal untuk semuanya, ya, nama saya Mansur Maryam, jadi wajah asing. Ya baru kemarin bisa di sini ya, baru waktu minggu ya tanggal 13 kemarin. Nama saya Mansur Maryam, CSE dari Kongregasi Karmelite Sancti Elie. Kalau teman-teman pernah dengar Rumah Retret Lembah Karmel yang di Cikanyere, ya, saya anggota komunitas di situ. Komunitas kami itu punya kebiasaan ketika orang masuk mengenakan jubah kebiaraan itu ganti nama. Jadi pilih nama dari salah satu orang kudus lah, mana yang suka, asal nanti diajukan. Kalau oke, nama kita diganti dengan itu. Kalau nama asli saya sebenarnya Daniel Pane. Jadi waktu saya masuk biara, saya pilih nama Mansur Maryam. Ya, Mansur itu dari nama kecil Santo Yohanes dari Damaskus. Jadi kenapa akhirnya pakai nama itu? Ya itu tentang nama. Saya tinggal di Bengkayang. Tepatnya saya bertugas sebagai kepala asrama di Institut Santi Buana dan juga mengurus kepegawaian di sana ya, sambil bantu pelayanan untuk umat di wilayah paroki Bengkayang. Tapi hanya bantu aja kalau itu untuk pelayanan. Yaitu tentang saya. Nah, sekarang ini saya lagi liburan gitu karena baru ditahbis kemarin tanggal 24 Februari. Saya dapat cuti. Nah, saya pulang ke rumah keluarga saya di sini di wilayah paroki ini, tepatnya di Taman Bougainville, itu Blok B2 nomor 4. Ya, saya tinggal di situ dengan adik-adik saya. Satu komplek sama saya dong. Oh, satu komplek. Iya. Wow. Iya dong. Berarti calon Romo. Jangan. Boleh juga gitu. Takut gak didengerin umat gue. Saya yakin setelah mendengar cerita Romo Mansur nanti kalian berdua pasti akan tertarik untuk menjadi Romo.
Boleh deh, boleh. Boleh juga. Lanjut aja. Silakan mau lanjut. Ya jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara, adik saya 2 perempuan semua, satu sudah menikah, satu belum, jadi mereka tinggal satu rumah lah. Biasanya kalau saya perkenalkan diri, orang selalu tanya saya ini anak siapa gitu ya, apalagi tinggal di Bougainville, banyak yang nggak kenal juga orang-orang yang di situ, karena keluarga saya emang orang tua saya bukan Katolik. Orang tua saya bukan Katolik, saya baru menjadi Katolik waktu masa kuliah. Terus adik saya sekarang satu jadi Katolik juga. Nah, jadi begitu, makanya nggak terlalu dikenal di sini, di lingkungan ini nggak terlalu dikenal. Gitu ya, keren juga ya. Panggilannya cukup rumit berarti ya dari orang tua yang berbeda gitu kan. Agak Iya, terus bisa sempet ganti nama gitu kan. ini Jadi yang manggil Daniel tuh yang tahu sebelum. Ya, kalau teman-teman lama manggil Daniel ya. kalau kata anak-anak zaman sekarang mah yang tahu-tahu aja. Iya, yang Ya, tahu-tahu ya, aja, yang betul. tahu-tahu aja, ya. Nah, apa lagi yang kita pengen tahu Tapi dari enggak, sebelumnya tadi kan dibilang CSE itu di Cikanyere ya. Itu Cikanyere yang gereja di puncak itu kan. Iya benar, Yang suka ada penyembuhan di minggu keberapa ya, gitu ya. suka bikin acara-acara begitu, misa dengan doa-doa penyembuhan. Ya benar di situ. Sempat soalnya sempat Udah disembuhin apa sempat ke situ? datang pas lagi ada penyembuhannya itu gitu. Lu nggak disembuhin, Mas? Hah? Lu nggak disembuhin? Waktu itu nggak sakit. Pada saat datang nggak sakit. Lu bukan selalu sakit hati, Los? Hah? Lu bukan selalu sakit hati? Dulu kan masih kecil. Oh, masih Masih kecil. kecil. Belum mengerti apa itu Cinta. asik. Asik. Next. Nah, apa ya? Mau nanya apa nih kita nih? Kan mau nanya mengenai Romo, ukuran bajunya mau ditanya? Oh, Enggak salah ya? Oke, sorry. Nah, setelah Romo menjalani misa pertama di Leo Agung minggu lalu itu, umat banyak yang bertanya nih. Sampai sekretariat gereja pun kemarin masih bingung, tidak tahu kalau Romo itu ternyata warga paroki sini gitu. Nah, gimana caranya Romo bisa masuk menjadi seminari gitu? Apa sih kayak gimana panggilannya, cara panggilannya gimana gitu? Kenapa Ya. bisa masuk? Kenapa bisa memutuskan menjadi masuk seminari gitu? Kenapa saya bisa sampai nggak dikenal begitu? Apalagi kan biasanya kan kalau orang masuk seminari kan pasti minta rekomendasi dari paroki Ya, ya. gitu. benar. Nah, iya betul. Itu sebenarnya terkait latar belakang tadi juga gitu ya. Jadi saya itu kan latar belakang keluarga memang bukan Katolik, dan mulai tertarik jadi Katolik itu waktu masih kuliah di Bandung. Jadi tahun 2005. Ya tahu sendiri lah gimana anak kuliahan kan, apalagi kalau di rantau kan kos pindah gitu ya. Jadi saya mencari jati diri. cari yang murah juga. Cari yang nggak nguras dompet. Nah, jadi saya waktu mulai mau penerimaan jadi Katolik itu, saya ikut katekumennya tuh di paroki namanya Salib Suci Kamuning, karena waktu itu saya kosnya deket situ. Nah setelah itu pindah di tengah-tengah katekumen itu, pindah kos ke daerah yang masuk wilayah paroki katedral. Jadi alamat udah pindah lagi gitu. Jadi cuman lanjut tetap katekumennya di situ sampai diterima di situ, terus ya misa ya mana yang dekat rumah aja gitu kan. Krisma di katedral. Dan karena nggak ada keluarga yang Katolik di sini waktu itu, makanya saya nggak tercatat di KK gitu. Jadi administrasi saya juga nggak jelas ini paroki mana gitu ya. Ya memang sih waktu tinggal di dekat katedral itu ya suka ikut acara lingkungan, kenal sama ketua lingkungannya. Tapi kan untuk administrasi gitu ya tahu sendirilah, anak kuliah tinggal sendirian gitu kan. Ya biasanya males lah ngurus yang gitu-gitu ya. Yang penting pergi misa, komuni ya. Ngurus Ya, gitu-gitu ngurus SIM aja. aja nembak kita ya. Ya. Lu doang kali. Nah, jadi makanya pas menjelang masuk biara, ya saya dalam kondisi yang seperti itu. Ya memang kalau lihat alamat orang tua ya masuk paroki Leo Agung, tapi kan orang tua saya bukan Katolik. Jadi saya balik ke, dan waktu tinggal saya tuh lebih banyak di Bandung daripada di sini karena kuliah kerja di sana, hanya liburan aja pulang. Nah, dalam kondisi seperti itulah saya masuk biara. Ya, termasuk waktu wawancara ya ditanya juga soal itu, ya waktu saya jelasin gini ya,
yang wawancaranya ya udah oke, jadi formatornya gitu ya di sana, yang wawancara saya ya ngerti juga. Nah setelah adik saya jadi Katolik ya dia menikah, nah itu kan baru ada kakak lah istilahnya, jadi ya ada yang bisa diikuti Ada yang bisa ngikut untuk nebeng. untuk nebeng. Nah, jadi begitu kenapa akhirnya bisa masuk biara dalam kondisi yang ya bisa dibilang nggak dikenal gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Karena secara administrasi ya gitulah ya, anak waktu itu ya kondisinya begitu. Tapi itu apa loh? Ini Carlos. Sebelum menjadi calon imam, kuliah tapi masih bukan Katolik. Kira-kira momen apa yang membuat Mansur itu bisa tertarik untuk jadi orang Katolik? Atau siapa, ada yang mengajak kah? Atau ada momen apa yang membuat Mansur itu akhirnya, Romo Mansur akhirnya mau menjadi seorang Katolik duluan? Mungkin pertama faktor lingkungan, faktor sekolah ya. Jadi sekolah di sekolah Katolik, SMP saya di Belarminus ini, SMA di Marsudirini. Jadi ya karena acara sekolah kan ya sering ikut misa, sering lihat. Nah kemudian waktu SMA itu kelas 3 kami retret, biasa kan mau ujian kan retret dulu tuh. Nah itu pas retretnya waktu itu di Lembah Karmel. Jadi itu juga perkenalan pertama dengan CSE. Nah sejak saat itu mulai ada ketertarikan. Termasuk juga ya biasa mulai sedikit-sedikit kepingin juga kayaknya mau jadi frater gitu ya. Meskipun masih ya tahu sendirilah anak-anak gitu kan yang hilang timbul. Nah sampai akhirnya memutuskan untuk jadi Katolik itu sih sebenarnya kalau saya lebih banyak terpengaruh ke soal bacaan. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin karena faktor apa bisa dibilang intelektual ya, meskipun nggak intelek banget gitulah. Karena sering baca, termasuk baca buku-bukunya yang model kayak buku-bukunya Scott Hahn. Nah sering baca yang gitu-gitu sampai akhirnya ya saya ada keyakinan bahwa saya mau pilih menjadi Katolik. Dan kemudian ya mau menjadi imam juga gitu ya. Jadi akhirnya kenapa juga pilih CSE, salah satu faktornya karena waktu di Bandung itu saya juga sempat ikut komunitas Tritunggal Maha Kudus, jadi kelompok awam yang dibina oleh CSE dan ya, Putri Karmel lah gitu dan susternya. Jadi saya sempat ada tertarik juga dengan kongregasi lain, cuma sempat ngomong dengan salah satu pastor di Bandung itu, dia dari Ordo Salib Suci, dia bilang ke saya bahwa sebaiknya pilih kongregasi yang kamu kenal, yang bukan cuma kenal dari buku, dari riwayat keterangannya, tapi yang orang-orangnya juga kamu tahu, ya cara hidupnya kamu lebih bisa lihat. Ya lebih baik begitu daripada mungkin baca buku ini tertarik dengan kongregasi ini, tertarik dengan yang lain, tapi pilih aja mana yang lebih kamu kenal. Jadi akhirnya pilihan saya ya jatuh ke CSE, karena itu memang yang lebih saya kenal. Itu adalah makna sebenarnya dari tak kenal maka tak sayang. Ya, benar juga. Luar biasa ya. Jadi emang apa sih kisah panggilannya tuh agak rumit tapi menarik juga sebenarnya buat diceritain gitu kan. Jadi kayak dia tuh Romo ini berjuang sendiri dari memilih menjadi Katolik gitu kan ya. Menarik. Next. Gara-gara nyari kos sebenarnya. Iya, berawal dari nyari kos loh. Iya, berawal dari nyari kos bisa. Tapi harus tahu loh kalau Romo Mansur kan sebelumnya kuliah nih, Iya, benar. bekerja, tentu punya pacar dong. Nah, Aduh. Gitu kan? Kok bisa gitu? itu. Gimana Di ceritanya Di? Ya. Boleh nggak ditanyain, saya nggak enak juga sudah ditanyain ini. Ya pernah sih, tapi nggak berhubungan dengan apa namanya dengan panggilan ya, dalam arti ya memang bubar ya karena nggak cocok gitu aja gitu ya. Bubar karena nggak cocok dan habis itu ya ceritanya udah lain gitu. Jadi Ya, betul. nggak mengesan lah, maksudnya dalam arti berhubungan dengan panggilan yang faktor itu nggak banyak pengaruh gitu. Nah, kita mau mungkin sekarang kasihan Romo Raffi dari tadi diem aja ya. Iya benar. Kalau nggak ditanyain kan nggak asik gitu ya. Iya, nggak asik. biar nggak diem banget gitu di situ. Benar. Apa kita mau nanya apa nih ke Romo Raffi? Ini kali kan tadi Romo Mansur juga udah ceritain kayak tentang kisah dari CSE juga. Nah, dari Romo Raffinya paling pengen nanya gini sih, kayak apa sih?
untuk menjadi seorang Romo tuh tingkat pendidikannya apa aja yang harus dilewatin gitu. Oh iya, oke. Pendidikan formal yang harus dilewati seorang yang mau menjadi imam gitu Iya. ya. Apakah dari kan ada yang masuk setelah SMP, ada yang masuk dari kayak Romo Mansur setelah kuliah baru masuk. Apakah pembelajarannya sama atau berbeda? Oke, baik. Jadi ada beberapa tingkatan formal dalam pendidikan sebagai seorang calon imam itu seperti yang Carlos katakan tadi. Ada yang mulai dari setelah tamat SMP itu masuk ke seminari menengah. Seminari menengah itu setara dengan SMA. Nah, itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi SMA-nya itu 4 tahun. 1 tahunnya itu KPP, istilahkan kelas persiapan. Oh, oke. Habis itu masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah itu tergantung dia milih. Kalau dia milih projo, itu berarti dia masuk ke tahun rohani. Kalau dia milih biarawan seperti kami, itu berarti dia masuk ke tahun postulat. Nah, postulatnya setahun, ada yang setahun, ada kongregasi yang setahun aja, ada kongregasi yang 2 tahun gitu. Nah, kalau setelah itu untuk projo, habis tahun rohani, langsung kuliah filsafat teologi, langsung masuk tingkat 1. Itu. Kalau biarawan, habis postulat masih lanjut lagi novisiat. Nah, novisiatnya itu juga tergantung, ada kongregasi yang hanya 1 tahun, seperti kami. Kalau CSE, Romo Mansur 2 tahun ya. Ya. Nah, novisiatnya 2 tahun gitu. Habis itu, setelah novisiat lanjut kuliah teologi. Itu untuk yang tamat SMP langsung seminari ya. Kalau seperti Romo Mansur yang setelah kuliah juga seperti saya yang dari SMA umum, bukan seminari, ya, dari STM saya. Habis itu kalau tamat SMA masuk dulu KPA namanya, kelas persiapan atas. Oh, Ya, udah. kelas persiapan atas dia itu setahun. Setelah itu tergantung dari dia mau pilih projo atau biarawan tadi. Kalau dari situ pilih projo ya seperti tadi ya, ke tahun rohani habis itu studi. Kalau pilih biarawan berarti postulat, novisiat dan tahun rohani. Postulat, novisiat dan studi teologi filsafat. Nah, studi juga beda-beda. Misalnya kalau kami studinya di Kentungan, Romo Mansur kemarin di Bandung ya. Di Bandol di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Nah, studinya di Kalimantan Barat. Karena di Indonesia ada banyak fakultas teologi, fakultas filsafat banyak. Jadi beda-beda tempat studinya. Itu pun studinya filsafat teologi itu 4 tahun sampai 1. Setelah selesai ada tahun orientasi pastoral atau orang biasa singkat dengan TOP. Itu TOP, tahun orientasi pastoral. Itu dikirim ke paroki-paroki atau ke lembaga-lembaga yang lain di mana kongregasi atau keuskupan itu berkarya. Ya. Habis tahun orientasi ada juga beda-beda. Ada keuskupan atau biara yang 1 tahun aja. Ada yang 2 tahun orientasi pastoralnya. Nah, setelah tahun orientasi pastoral kembali lagi lanjut studi. Lanjut studi juga beda-beda tergantung tempat studinya ya. Ada yang langsung persiapan program imamatnya, ada yang masih harus lanjutkan studi untuk selesaikan bakaloriatnya. Beda-beda tingkatan, beda-beda programnya. Sampai setelah itu kurang lebih 2 tahun selesai program imamat, habis itu tabis diakon. Habis tabis diakon diutus kemana gitu, praktek diakonatnya di paroki ini atau di sekolah ini atau di lembaga ini begitu. Selama ya tergantung kongregasi, tergantung keuskupan atau berapa bulan. Ada yang sampai minimal 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya tergantung gitu ya. Sampai akhirnya dia membuat lamaran untuk menerima tabisan imam. Nah, jadi ya kurang lebih berapa? Kalau dari tamat SMP dia bisa 13 sampai 15 tahun. Kalau dari tamat SMP. Kalau dari masuk seminarinya dari tamat SMA seperti Romo Mansur dan saya, itu kurang lebih 11 sampai 13 tahun. Ya kurang lebih lawannya kayak kedokteran gitu ya lamanya ya. Yang bisa nandingin cuma Iya, dokter. Gitu. dokter doang artinya. Kurang La- lebih begitu. Oh, gue kalau kuliah selama itu gimana? Berarti Itu wajib, itu harus loh program-program itu. Iya. Nggak boleh skip itu.
Tapi berarti ada tetap ada perbedaan dari antara Projo, Projo dan kata Imam Keuskupan dan Imam Biarawan. bedanya tadi dijelasin tadi ya. Kalau Imam Biarawan itu kan ada pengikraran 3 kaul itu. Guys, Carlos gak dengerin nih guys. Mulai hilang fokus. Carlos ngantuk guys. Mulai Soalnya loading. panjang banget gitu loh. Minum dulu biar fokus. Iya. Waduh. Tadi kayaknya baru jam SMA, kok gua ketinggalan. Tapi kalau dihitung benar-benar mungkin masa studi sebenarnya hampir sama semua ya, sekitar 6 tahun. Yang kuliahnya, yang Ya, duduk di yang kuliah bangku formal. kuliahnya itu 6 tahun. Yang sisanya itu pembinaan rohani intern di dalam biara, pastoral dan lain-lain. Dan itu biasanya yang tahap non formalnya ini itu yang banyak perbedaan kongregasi yang satu dengan yang lain. Tapi kalau udah urusan bangku kuliah ya memang ada perbedaan juga, tapi kurang lebih 6 tahun. Oke, Los, ulangin tadi Romo Raffi ngomong apa? Jadi gitu ya guys. Dimundurin aja lah. Nah, Takut itu dia. yang membuat kadang-kadang orang jenuh, ya. Nah, Dengan rutinitas bertahun-tahun hanya bangun pagi, mandi, doa, misa, makan, pergi kuliah, pulang, istirahat, doa, rutinitas tiap hari bertahun-tahun gitu. Jadi orang kadang bosan, Iya, orang kadang jenuh gitu. saya juga mau bosen komsos Iya. mulu nih. Saya bosen nih mau komsos mulu nih. oh, guys, jadi Carlos bosan jadi komsos, dia mau masuk seminari artinya di sini. Nah, ngomong-ngomong soal jenuh nih Brandon nih. Mendengar dari ceritanya Romo Raffi juga tadi, kita mau nanya ke Romo Mansur. Wah, beda ya, jauh ya. Jauh. Ada nggak sih dari perjalanan Romo menjalani pendidikan itu ada titik jenuhnya nggak sih? Dan gimana cara Romo membangkitkan Semangatnya itu? lagi, ya betul. Titik jenuh ya pasti ada ya, jenuh, kemudian juga mungkin misalnya ya biasalah hidup di biara kan juga ada dinamikanya ya, dimarahin pimpinan, kena Kabur-kabur tegur, atau kena tegur keras kalau buat kesalahan ya, yang gitu-gitu kadang ngerasa lebih pulang aja lah gitu ya, mungkin yang kayak gitu-gitu ya pernah juga gitu. Tapi yang diingat lagi bahwa kalau untuk saya ya ini udah istilahnya saya ini udah terlanjur basah gitu, udah berumur, saya kan masuk biara udah umur 27 tahun gitu ya. Keluar kalau mau cari kerja juga udah nganggur sekian tahun, udah mau berkeluarga juga istilahnya udah telat, mau punya anak umur berapa gitu kalau nikah gitu, ntar dikira kakeknya gitu. Udah telat, jadi udah ya yang memotivasi saya itu ya saya ini nggak punya jalan keluar gitu, maksudnya nggak punya jalan mundur, mau nggak mau saya harus maju. Gak punya jalan Udah lain. nanggung sebenarnya, nanggung udah lah, ya udah ya. Nyemplung ya basah sekalian gitu udah. Jadi kalau misalnya lagi bosan, lagi pengen keluar ya Kabur buat saya itu Kabur. Gak boleh ya. kalau kabur susah juga ya, lokasinya di gunung. Iya Kabur makanya. Iya, mau kemana? Kalau di sini kan masih enak ya. Iya. Jadi setelah tabisan itu kayak plong gitu ya. Ya akhirnya saya Ya. lolos juga gitu ya, ya. plong banget gitu. Plong banget. Ya, udah mulai kaul kekal tuh udah mulai plong gitu ya, dalam arti ya udah masuk tahap yang baru ya. Jadi gitu ya. Guys, jadi gitu guys. Jadi karena nggak bisa mundur lagi sebenarnya. Ya udahlah ya, nanggung aja. Nah, kalau misalnya dari keluarganya Romo ini gimana? Tanggapannya betul. Apakah ada penolakan atau Iya. gimana? Karena tadi katanya Keluarganya kan keluarga Katolik gitu kan. Iya. Bisa dibilang standar ya, hampir semua orang pasti ya, kalau yang saya kenal rata-rata keluarga pada awalnya kurang mendukung, tapi lama-lama ya mendukung juga gitu ya, lama-lama mendukung juga. Oh, jadi gitu. Termasuk juga ketika pengen keluar ya justru mama saya dulu yang bilang janganlah gitu ya, lanjut aja gitu ya. Jadi saya pikir ya maksudnya biasa lah gitu, awal-awal nggak setuju tapi akhirnya juga mendukung, karena ya orang kan akhirnya tahu bahwa ini panggilan yang baik dan akhirnya ya didukung juga. Jadi nggak ada.
Jadi orang tua tuh tetap support apa pilihan Iya, Romo gitu kan. Iya, tetap support. Soalnya Jadi ya gimana lagi? nah, bicara soal CSE kita nih. Bisa jelasin sedikit nggak sih kayak cerita tentang apa sih itu CSE gitu, apa itu CSE, terus dan tujuan pelayanan dari CSE itu apa gitu. Dan karena bagi umat biasa nih sejauh ini kayak taunya cuman kayak ya kayak Romo biasa aja gitu. CSE itu kongregasi baru ya, baru berdiri itu tahun 1986. Pendirinya Romo Yohanes Indra Kusuma, orangnya masih hidup juga sampai sekarang. Dia mulai merintis CSE itu karena dia punya ketertarikan yang lebih mendalam untuk hidup doa. Ya memang beliau juga terkenal karena salah satu tokoh gerakan karismatik, ya termasuk bagian dari doa kami juga spiritualitas karismatik. Jadi spiritualitasnya CSE itu Karmel awali dan karismatik. Pola hidup kami cenderung kontemplatif, jadi cenderung lebih tertutup. Begitu, makanya selalu pilih tempat-tempatnya tuh tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Meskipun lama-lama ya ramai juga karena penduduk makin padat gitu. Ya. Jadi pola hidup kami cenderung tertutup. Jadi dan pelayanan kami lebih terbatas kepada pelayanan di rumah retret, karya di rumah sendiri, dan juga kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya rohani, terutama untuk membimbing orang dalam hal doa. Nah, kalau tadi Carlos sempat sebut soal penyembuh, mungkin sebenarnya kami itu lebih ingin menampilkan diri ya dalam arti sebagai pendoa dan orang yang mengajar orang lain untuk ikut berdoa dan mendalami hidup doa. Begitu ya, memang momen yang sering dipakai itu adalah dalam hal doa-doa penyembuhan, karena orang kalau lagi sakit biasanya itu saat-saat di mana orang merasa lebih butuh Tuhan dan berdoa dengan lebih serius. Jadi itu kesempatan yang strategis untuk memperkenalkan hidup doa yang lebih mendalam, juga untuk katekese, dan ya memang pelayanan kongregasi termasuk juga menggarap soal hal-hal seperti itu. Ya, tapi kalau dalam hidup sehari-hari sebenarnya kami lebih cenderung ke keheningan. Karena kalau di biara itu biasa jadwal umumnya ya kurang lebih ya. Setiap pagi dan sore kami ada meditasi, pagi 1 jam, sore 1 jam. Jadi terus juga ibadat misa ya seperti biasa. Jadi cara hidup kami sehari-hari itu lebih dominan ke hal-hal yang sifatnya hening sebetulnya. Karena apa ya? Bicara soal CSE juga kayak orang-orang tuh juga udah terpaku dalam pikiran gitu, kayak ciri khas CSE itu kayak penyembuhan gitu, healing gitu. Apalagi kalau udah bilang mau kemana ke gereja Cikanya, wah udah pasti tuh. Udah pasti mau nyari disembuhin gitu ya. Berarti kan bukan, berarti lagi sakit. sorry. Sumpah gue dari tadi merhatiin lu ya. Kalau ngomong ini masker lu makin lama makin naik tuh, gue nggak bisa tawa sebenarnya. Maskernya lebih gede mulut gue daripada masker gitu. Ngikut maskernya. CSE itu udah di mana aja karyanya di Indonesia, apakah di luar Indonesia ada juga? Di Indonesia ya pasti rumah induk itu kan di Cikanyere, kemudian ada rumah cabang di Ngadireso, kemudian di Talun Kenas di Sumatera Utara, pinggiran Medan, kemudian di Kalimantan Barat ada 2 tempat, satu di Bandol, satu di Bengkayang. Untuk yang Indonesia itu di situ yang cabang CSE. Kalau di luar negeri itu baru ada di Sabah, Malaysia. Ya cuma Sabah, Malaysia. Memang ada calon-calon yang dari orang asing ya, ada dari Vietnam, ada dari Cina, termasuk yang dari Cina sudah ada 2 imam, tapi komunitasnya masih dalam pembentukan. Kalau yang Vietnam semuanya masih studi. Nah, sekarang kita tanya kali ya, perasaan Romo setelah ditabiskan itu gimana? Apakah seneng banget? Terus dengan panggilan Romo tuh Romo merasa, akhirnya gue lulus juga apa gimana gitu? Perasaannya gimana? Ya perasaannya pasti seneng.
isi nggak mungkin nggak seneng sih. Kalau nggak seneng ketahuan. Kalau nggak seneng udah nggak di sini. Gitu. Iya. Dan kalaupun nggak seneng nggak mungkin disampein dong. Bener juga sih, salah banget gue ya. Kalau nggak seneng ya saya nggak ngelamar di Tabisin. Iya Gitu. benar juga sih. Senang, plongnya juga ada. Ya kemudian ya hidup harus berjalan terus gitu. Life must go on. Kan nggak selesai dengan tahbisan. Ya, itu harus dijalani hari ke hari. Dan di situ ya tantangannya ya bagaimana menghayati tahbisan yang sudah diterima. Dan juga apa kayak harapan Romo terhadap diri Romo sendiri Nah ke depannya iya, gimana gitu. betul. Harapan terhadap diri saya ya saya pengen setia sampai mati. Ya. Saya pengen jadi imam yang baik. Ya itu aja. Udah. Udah, cukup, jangan banyak-banyak. Banyak nggak kesampaian. Ntar kesampean. Imam yang baik cukup. Nah, Kenapa? ini next buat kita tanya langsung Romo dua-duanya nih. Nanti jawabnya masing-masing. Nah, minta Ada Romo tombolnya bisa- nggak di tengah biar mencet gitu. Enggak Siapa ada, tahu salah ya. enggak ada Bukan masing-masing cerdas aja, cermat ya. bukan kuis. Nah, boleh nggak sih Romo sampaikan apa sih kayak kesan dan pesan atau ajakan himbauan bagi orang muda Katolik nih dalam hal pelayanan yang sesungguhnya gitu. Pelayanan Kan yang sebagai apa saja gitu ya? Iya, sebagai apa saja. Ya, untuk melayani. Oke, baik. Menjadi seorang manusia itu akan berguna jika dia itu bisa berguna bagi orang lain. Ya. Kalau dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, itu berarti tidak ada gunanya dia hidup. Oleh karena itu, supaya kita itu bisa berguna bagi orang lain, kita itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain, ya kita harus saling melayani. Saling melayani. Dengan cara apa saja? Misalnya teman-teman ini sebagai OMK, sebagai tim komsos di paroki, ya kalian melayani dengan sungguh-sungguh dengan memberikan waktu, tenaga kalian, kemampuan kalian, keahlian kalian untuk membantu perkembangan gereja. Dan itu diharapkan kalian harus melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa harus ini, tanpa harus itu. Atau kami sebagai pastor, sebagai imam, kami sudah berjanji untuk mau menjadi imam, memberikan diri seutuhnya, memberikan pelayanan sesungguhnya. Ya, kami juga harus memberikan itu dengan sesungguhnya. Dan itu lalu kembali ke komitmen diri sendiri. Komitmen saya sudah bersedia untuk menjadi ini, saya sudah bersedia memberikan diri untuk ini, saya harus melayani dengan baik. Kita pokoknya semua itu kita harus komitmen dengan apa yang kita pilih, dan kita harus mau menjadi pelayan bagi sesama. Karena dengan begitu kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Next, Romo Mansur. Aduh keren banget, gue sampai nangkep lo gue bener lo. Silakan. Gimana jadi bingung kan? Kalau saya ya hampir sama kali ya. Ya jangan takut untuk memilih yang baik dan jangan takut untuk menjaga komitmen terhadap pilihan yang sudah kita ambil. Sepanjang itu baik dan benar, jalan terus. Kalau itu baik kenapa nggak dilakuin gitu? Ya, Jadi kalau dari menurut Romo Raffi buat orang-orang muda Katolik dalam pelayanan yang sesungguhnya itu berarti harus menjadi orang yang berguna bagi sesama. Iya, harus gitu kan. berguna. Harus bersedia untuk melayani sesama, karena dengan melayani itu kamu berguna bagi orang lain. Nah, benar. Itu benar sih sebenarnya itu kayak konsep dasar kehidupan juga sebenarnya. Enggak harus di gereja Katolik aja sebenarnya. Iya sih, benar sih. Harus- Gereja di mana saja. bener. Dan kalau dari Romo Mansur sendiri juga bilang kayak Apa? gimana Apa? sama- Iya tadi ngomong apa ngomong apa? jangan ragu gitu buat orang muda dalam melakukan hal kebaikan gitu kan ya. Oke, ternyata Carlos sudah fokus lagi. Fokus masa enggak. Ini gimana? Kita closing aja kali ya. Udah ya. Ya, sebentar ini Romo Mansur. Ya. Mari kita ajak teman-teman ya untuk kalau mau menjadi imam. oh ya. Wah, iya boleh aja. Siapa tahu Siapa tahu ada yang mau. Siapa tahu nanti 20 Ini tahun lagi. kalian bincang-bincang dengan pastor nih. Nah, Jadi paling tidak kami mau mengajak teman-teman muda baik yang masih di bangku SMP, SMA, yang sedang kuliah ataupun bahkan yang sudah kerja Ya, ya. yang sudah Romo kerja. Mansur ya. Ayo ikut teladan Yesus Kristus.
ikut teladan kami yang sudah bersedia untuk menjadi imam, harus meninggalkan kampung halaman jauh-jauh datang ke sini. Mari bergabung menjadi imam. Apa saja, mau jadi imam projo atau imam biarawan, atau yang perempuan bisa juga mau menjadi suster. Benar. Ya, silakan bergabung. Mari kita tingkatkan pelayanan kita yang lebih baik kepada banyak orang. Siapa tahu kan 10 tahun, 15 tahun lagi gitu ada yang cerita di sini lagi. Iya. Lu gitu kan, siapa tahu. Ditanya Untuk para pendengar, mari kita doakan Carlos biar jadi Romo dia ya. terus ditanya kan kenapa bisa jadi Romo? Jawabannya karena saya nonton Holy Pep Talk. Luar biasa. Ada ajakan lagi Romo yang lain? Sudah, Romo Mansur. Mansur, Cukup lah Cukup lah ya. Ayo. Kita terima kasih dulu udah mau datang ke Holy Pep Talk udah ya. bersedia, udah menyempatkan waktunya. Iya. Terima kasih juga untuk kru-kru yang di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan juga tidak bukan penonton setia Holy Pep Talk. Nah, itu dia. Guys, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyain aja boleh di Ya, kolom langsung komentar. tanyain aja di Bener. kolom komentar. Ntar kita Kalau misalkan pertanyaan banyak, kita bakal undang Romo Mansur lagi. Kalau perlu kita syutingnya di Cikanyere. jauh ya. Sekalian road trip kali kita nanti nge-vlog kali gitu. Orang belakang kamera langsung pusing semua. Iya, aduh, gimana nih suaranya? Oke deh, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Ya, benar. Boleh bebas sih mau ngelakuin apa enggak. Ini sekian dari kita. Kita tutup dulu. Gua Brandon. Dan gue Carlos. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.